Baiklah rekan-rekan sekalian, mari kita lanjutkan pertemuan kali ini. Kita akan membahas lebih mendalam mengenai konsentrasi yang ada di jurusan teknik elektro kita. Sebagaimana telah kita sampaikan dalam pertemuan terdahulu bahwa teknik elektro Untirta memiliki 3 konsentrasi. Yang pertama konsentrasi sistem tenaga listrik, konsentrasi instrumentasi dan kendali atau yang disebut dengan KIK, dan yang ketiga adalah konsentrasi telekomunikasi dan komputer yang disingkat dengan KTK. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan masuk dalam satu persatu konsentrasi. Khusus pertemuan saat ini kita mengenal konsentrasi sistem tenaga listrik. Indikator pembelajaran pada saat ini adalah diharapkan kalian nanti mengenal elemen dalam sistem tenaga listrik, pembangkitan, transmisi atau penyaluran, dan distribusi tenaga listrik. Mohon diperhatikan ini, indikator capaian pembelajaran terhadap kalian. Yang pertama, kita akan ulas kembali mengenai KST di JTE Untirta, konsentrasi sistem tenaga listrik di jurusan teknik elektro Untirta kita. Konsentrasi sistem tenaga listrik KST adalah kelompok mata kuliah yang mendalami tentang sistem tenaga listrik, mulai dari pembangkitan, transmisi atau penyaluran, distribusi, dan pemanfaatan tenaga listrik. Jadi di konsentrasi ini kalian akan mempelajari tentang sistem tenaga listrik, mulai dari pengadaan tenaga listriknya itu sendiri atau disebut dengan pembangkitan, bagaimana mentransmisikan tenaga listrik tersebut atau menyalurkannya, bagaimana mendistribusikannya, dan pemanfaatannya adalah bagaimana dan untuk siapa saja. Itu semua akan kalian pelajari dalam konsentrasi sistem tenaga listrik. Nah, yang membedakan antara KST, KIK, dan KTK di teknik elektro kita itu difokuskan pada capaian pembelajaran. Kemarin juga sudah kita sampaikan, capaian pembelajaran yang ada di konsentrasi sistem tenaga listrik itu diantaranya adalah mampu menganalisis teknologi terkini untuk menyelesaikan permasalahan penggunaan terpadu teknik energi dan ketenaga listrikan. Kata kuncinya adalah teknologi terkini. Jadi harapannya sistem tenaga listrik yang ada di kita itu juga tetap mengikuti perkembangan teknologi yang mutakhir. Karena melalui teknologi yang mutakhir tersebut diharapkan dapat menimbulkan optimalisasi, dapat menimbulkan efisiensi, sehingga akan terjadi penghematan-penghematan di segala lini dari sistem pembangkitan yang ada. Yang kedua, kalian nanti diharapkan mampu mengkaji teknologi terkini untuk menyelesaikan permasalahan tentang fenomena tegangan tinggi dan arus tinggi. Ini yang membedakan, terutama adalah dengan KIK. Jadi teknologi itu diarahkan untuk
menyelesaikan permasalahan tegangan tinggi dan arus tinggi. Yang ketiga, mampu menganalisis konversi energi baru dan terbarukan dan konvensional. Yang keempat, mampu membuat rancangan aplikasi ketenaga listrikan sederhana. Inilah capaian pembelajaran yang akan Anda kuasai bagi kalian yang tertarik untuk mengambil konsentrasi sistem tenaga listrik. Dan yang terakhir, mampu memahami konsep tentang kualitas daya. Ini sudah mulai ancang-ancang ya. Dengan capaian pembelajaran yang ada seperti ini, maka harapan dari mata kuliah pengantar teknik elektro dari sekian mahasiswa baru terutama itu sudah bisa menentukan minimal dengan satu konsentrasi ini dulu yang lebih mendalam nanti apakah kalian akan tertarik mengambil konsentrasi sistem tenaga listrik ini. Walaupun mata kuliah inti dari KST itu akan ditempuh nanti di semester 5, tetapi basicnya kamu harus sudah memahami. Harapannya kalau Anda tertarik ke sini, maka capaian pembelajaran ini dapat dipahami. Kemarin juga sudah kita sampaikan mengenai kelompok keahlian dosen konsentrasi KST. Kita ada ini ya. Ada Ibu Dr. Insinyur Wahyuni Martiningsih MT, ini selaku koordinator konsentrasi. Bapak Haji Muhammad Hartono, STMT. Muhammad Otong, STMT, sedang studi lanjut ke Unsri. Bapak Dr. Suhendar MT, baru saja selesai kuliah. Bapak Lantip Pramono MN, ini adalah dosen praktisi dari PT Krakatau Steel. Bersama dengan Pak Tri Joko Lelono MSc, ini juga sama. Dua orang ini adalah merupakan dosen dari praktisi PT Krakatau Steel. Dan yang ketujuh, ini adalah alumni kita yang telah menyelesaikan studi S2 dan sedang mempersiapkan S3, yaitu Rifai Mardani ST MThan dari Universitas Pertahanan S2-nya. Baiklah para mahasiswa sekalian, mari kita lanjutkan kepada inti yang kedua, yaitu mengenai elemen sistem tenaga listrik. Elemen sistem tenaga listrik itu ada 3. Yang pertama adalah pembangkitan tenaga listrik. Bagaimana tenaga listrik itu dibangkitkan, menggunakan apa saja, prinsip kerjanya seperti apa. Ini yang pertama adalah pembangkitan tenaga listrik. Elemen dari sistem tenaga listrik itu yang pertama itu. Yang kedua, transmisi atau penyaluran tenaga listrik. Setelah listrik itu ada, setelah listrik itu bisa diproduksi, bagaimana itu ditransmisikan? Tentunya dari definisi kata sudah kelihatan bahwa ditransmisi ini adalah menyalurkan jarak jauh. Sedangkan yang ketiga adalah pendistribusian tenaga listrik. Ini merupakan elemen sistem tenaga listrik. Pembangkitan itu adalah memproduksi tenaga listriknya itu sendiri. Transmisi atau penyaluran ini adalah pengiriman tenaga listriknya itu. Dan yang ketiga adalah pendistribusian tenaga listrik itu di daerah-daerah yang dituju. Mari kita pelajari atau kita dalami satu persatu pembangkitan tenaga listrik. Ini adalah elemen sistem tenaga listrik. Tadi sudah saya sebutkan di depan bahwa ada 3.
Yang pertama adalah pembangkit. Ini di daerah sini, ini di sebelah kiri garis putus-putus merah, ini adalah pembangkit. Ini adalah bagian yang memproduksi tenaga listrik. Mulai dari PLTA, pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga panas bumi, pembangkit listrik tenaga gas, pembangkit listrik tenaga uap, pembangkit listrik tenaga gas dan uap, ada PLTN nuklir, ada lagi pembangkit listrik tenaga bayu, dan sedang dikembangkan lagi pembangkit listrik tenaga gelombang laut. Di samping itu sebenarnya ada juga yang tidak pernah habis tetapi belum termanfaatkan secara optimal adalah pembangkit listrik tenaga surya atau matahari. Ada juga pembangkit listrik tenaga diesel. Itu semua yang saya sebutkan itu adalah berada dalam ranah elemen pembangkit. Artinya itulah yang memproduksi listrik. Diproduksi menggunakan tenaga air, panas bumi, dan sebagainya. Nah, dalam bidang ini menyediakan, menghasilkan, memproduksi tenaga listrik. Nah, setelah diproduksi, maka hasil tenaga listriknya itu akan ditransmisikan. Anda perhatikan, output dari pembangkit itu akan melalui trafo gardu induk. Di mana trafo gardu induk ini yang pertama fungsinya adalah step up, menaikkan tegangan dari 20 kV menjadi 150 kV. Ini ditransmisikan menggunakan kabel udara tegangan tinggi seperti ini dengan jarak yang sangat jauh. Sedangkan pada saat akan mencapai pada titik tertentu yang nantinya akan masuk ke dalam bagian distribusi, maka di sini ada trafo gardu induk lagi yang berperan sebagai penurun tegangan dari 150 kV menjadi 20 kV. Ini titik ini ke sini, ini menjadi 20 kV. Tetapi bagi yang masih mau dilanjutkan transmisinya, sebagai contoh ini akan dimasukkan ke industri, maka tidak perlu di step down. Ini langsung diteruskan ke industri atau diteruskan ke tujuan lain, di mana tenaga listrik ini akan ditransmisikan. Paham ya? Kalau ini diteruskan ke tujuan lain atau ke industri, maka ini tetap 150 kV. Nah, sekarang yang kita bahas adalah yang ke sini. Yaitu yang masuk ke bagian ketiga, yaitu sistem distribusi. Ini ya. Nah, sistem distribusi itu pertama kali masuk ke dalam trafo distribusi, di mana trafo distribusi ini juga berfungsi sebagai step down lagi dari 20 kV menjadi 380 volt. Sehingga dengan tegangan 380 volt ini merupakan syarat masuk dalam kategori sistem distribusi. Di mana 350 volt itu untuk kepentingan sosial, untuk kepentingan publik, untuk kepentingan rumah tangga.
Sedangkan yang untuk ke bisnis masih menggunakan 20 kV. 380 volt ini merupakan 3 fasa, sistem 3 fasa. Sedangkan yang masuk ke sosial, ke publik, ke rumah ini adalah single pass atau 220 volt.